Eh, Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Pak Dhani, selamat siang teman-teman semua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan makalah hukum dan politik saya yang berjudul Politik Hukum dalam Memajukan Sistem Pendidikan yang Baik dan Bermutu. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena pendidikan di Indonesia ini tidak lepas dari hukum dan politik, biarpun dalam lingkup yang berbeda antara pendidikan dengan politik, tetapi mereka saling berhubungan satu antara dengan yang lain. Nah, pendidikan di Indonesia sendiri dari zaman kolonial sampai sekarang telah meningkat cukup pesat dan sangat drastis. Hampir di setiap negeri sudah ada dibangun sekolah dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah lanjut, hingga sekarang ada ribuan sekolah tinggi. Dan dari hal ini dapat kita lihat bahwasannya sistem pendidikan di Indonesia selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Perjalanan pembangunan pendidikan di Indonesia tidak lepas dari peran-peran politik. Hal inilah yang menciptakan pembaharuan agar terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Setiap pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, hal itu dilaksanakan dalam mendukung kecerdasan dan persemakmuran rakyat itu sendiri. Pembangunan dalam dunia pendidikan dapat kita rasakan dan dapat kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menjelaskan bahwa tujuan dari sebuah negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang 1945 telah menyatakan dengan seksama bahwa jika kita ingin menjadi bangsa yang besar, maka warga Indonesia harus cerdas. Karena hal ini berhubungan dengan masa depan bangsa kita sendiri. Nah, dalam sistem pendidikan di Indonesia sendiri memiliki banyak tahapan pola pikir dan peraturan, contohnya pada awalnya wajib sekolah hanya 6 tahun dan karena adanya perkembangan zaman maka sekarang wajib sekolah sudah dibuat pemerintah menjadi 12 tahun. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa aturan ini dapat bertambah terus karena kriteria kualitas atau basic masyarakat yang awalnya boleh kelulusan SD, sekarang wajib kelulusan SMA. Nah, masuk kepada rumusan masalah yang saya ambil dalam makalah ini, berdasarkan latar belakang tadi, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan sistem pendidikan di Indonesia, dan bagaimana politik hukum yang ada dalam sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk menambah pengetahuan serta pemahaman dalam politik hukum di dunia pendidikan, untuk mengetahui perkembangan pendidikan di Indonesia sekarang. Masuk pada isi, yaitu yang pertama politik hukum. Politik hukum ada kebijakan dasar yang menjadi penentu dari bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Hal ini adalah bentuk pembaharuan dalam rangka pembangunan nasional. Politik sering kita maknai dengan kehendak atau penguasa mengenai hukum di wilayah kedaulatannya. Dan hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah dan dapat dipaksakan dan dijalankan oleh seluruh warga negaranya. Nah, politik hukum sendiri dapat kita ibaratkan adalah cita-cita dan harapan bangsa. Maka di dalamnya membuat visi dan misi untuk membangun, contohnya membangun sistem pendidikan yang ada di Indonesia agar menjadi lebih berkembang dan lebih baik ke depannya. Yang kedua yaitu landasan hukum. Nah, dalam KBBI sendiri, kata landasan adalah alas atau tumpuan, dan landasan hukum ada suatu peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dibuat oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah undang-undang. Landasan hukum dalam dunia pendidikan dapat kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hari ini merupakan dua bentuk landasan yuridis dalam dunia pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal yang menyangkut tentang pendidikan ada di pasal 31 dan 32. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan ayat 2 berbunyi, tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, selanjutkan, dalam Undang-Undang 1945 dapat kita lihat bahwa
Yang pertama, yaitu setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan. Yang kedua, pemerintah wajib membiayai pendidikan tersebut. Yang ketiga, pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang baik di dalamnya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta meningkatkan akhlak yang mulia dalam meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Yang keempat, yaitu negara harus memprioritaskan anggaran dan pendidikan nasional. Dan yang kelima, pemerintah wajib dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa. Sedangkan dapat kita lihat pada pasal 32 ayat 2 berbunyi, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bukti dari budaya nasional dan pendidikan adalah bagian dari kebudayaan itu sendiri. Dan dapat kita lihat bahwasannya pendidikan itu adalah salah satu lingkup kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, Undang-Undang Siriknas nomor 20 tahun 2003 terdiri dari 22 bab dan 77 pasal yang merupakan hasil dari suara reformasi tahun 1998. Perubahan mendasar yang dapat kita lihat dalam Undang-Undang Siriknas ini adalah demokratisasi, desentralisasi, pendidikan, dan peran oleh masyarakat, tantangan globalisasi, keseimbangan, dan kesetaraan dan peserta dalam pendidikan tersebut. Nah, masuk ke dalam politik hukum dalam pendidikan di Indonesia. Politik hukum dalam dunia pendidikan yaitu mencakup pembuatan hukum pendidikan dan pelaksanaan dan meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. Dan rangka mengembangkan sumber daya mutu manusia di Indonesia tidak lepas dari perbaikan sistem pendidikannya sendiri. Karena jika sistem pendidikannya buruk, maka sumber daya manusia yang dihasilkan olehnya akan buruk juga. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dalam mutu pendidikan dan sarana pendidikan di Indonesia yang disesuaikan dengan aspek global. Lewat DPR RI, Presiden pada tahun 2003 telah mengesahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru sebagai pengganti dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989. Undang-Undang Sistem Pendidikan yang baru ini adalah 22 bab dan 77 pasal. Undang-Undang Sisdiknas mengalami 3 kali perubahan dan 7 kali dalam pergantian kurikulum, serta 3 kali pergantian dalam sistem penentuan kelulusan. Nah, hal ini tampaknya kurang berpengaruh dalam metode pembelajaran dan suasana pendidikan di Indonesia itu sendiri. Pada umumnya, proses pendidikan pembelajaran di Indonesia selama ini tidak ada perubahan yang signifikan dalam proses pembelajarannya. Dan selalu mengutamakan proses mendengar guru, menghafal, dan mencatat, belum seperti sistem pembelajaran yang ada di negara lain seperti yang disebutkan oleh UNESCO, yaitu 4 pilar dalam belajar, yaitu pilar belajar untuk tahu, belajar supaya bisa, belajar bersama, dan belajar supaya menjadi. Dalam kenyataannya, masyarakat melihat bahwasannya pemerintah kurang bertanggung jawab secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan Indonesia. Karena pada daerah-daerah terpencil, masih banyak sekolah yang rusak, tidak layak pakai, bahkan tidak ada tenaga pengajar di sekolah tersebut. Pemerintah di sini lebih fokus dengan sekolah-sekolah yang ada di kota dan cenderung mengabaikan sekolah-sekolah yang ada di desa dan yang ada di pelosok-pelosok. Sebenarnya yang dapat kita lihat, masyarakat cenderung ingin bersekolah di sekolah swasta maupun sekolah-sekolah besar atau sekolah-sekolah plus yang terbaik di kabupaten atau kota atau provinsi. Karena masyarakat menganggap bahwasannya ijazah dari sekolah-sekolah tersebut lebih baik daripada sekolah-sekolah yang lain. Nah, paradigma seperti inilah yang harusnya kita kurangi dan buang dari pemikiran masyarakat dan cara membuat sistem pendidikan yang merata seperti peraturan zonasi yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2018, bahwasannya masyarakat bersekolah dalam jarak 10-15 km dari rumah untuk jenjang SMA, 5-10 km untuk jenjang SMP, dan jarak 1-5 km untuk sekolah dasar. Nah, dalam hal ini pemerintah memeratakan siswi dalam dunia pendidikan sehingga tidak ada pemikiran di masyarakat yang ingin sekolah di tempat terbaik. Nah, ini adalah suatu regulasi, suatu peraturan, dan suatu hal yang berbau politik yang ada pada dunia pendidikan, yaitu dengan memberikan atau membuat sistem zonasi. Supaya adanya pemerataan pada dunia pendidikan yang ada di daerah-daerah, yang ada di pelosok-pelosok dan di tempat-tempat yang kurang
kelihatan dari perkotaan. Nah, pemerintah kita memiliki komitmen dan prioritas dalam menyelenggarakan pendidikan yang sangat bermutu dan berkualitas agar terciptanya sistem pendidikan yang baik dan berkembang seperti negara lain. Program pemerintah dan pendidikan perlu dicanangkan dengan sangat baik untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Adanya peraturan perundang-undangan ada wadah dan tempat bagi masukan-masukan yang akan dilontarkan oleh masyarakat Indonesia mengenai pendidikan di negeri kita. Beradaan aturan hukum ini dinilai ada hal yang positif dan menciptakan kepastian hukum dikarenakan sistem negara kita ada negarakan hukum yang mengedepankan hukum positif. Nah, ini adalah suatu sistem politik, ada perputaran politik yang ada di dunia pendidikan. Nah, dalam mencapai mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah juga membuat suatu standar dalam dunia pendidikan, yaitu standar SNP. Bisa kita lihat bahwa standar nasional pendidikan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 agar pendidikan formal maupun non formal. Fungsi dari SNP sendiri ada sebagai dasar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk karakteristik dan watak dari bangsa kita sendiri. Nah, wujud dalam pembangunan sistem pendidikan, cara kecil sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang penting yang satu sama lain berkaitan erat, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis dan perundang-undangan, aspek struktur pendidikan, dan aspek kurikulum. Nah, di akhir makalah saya, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwasannya Undang-Undang 1945 telah menyebutkan bahwasannya pendidikan adalah hak dari setiap warga negara tanpa terkecuali dan dari negara wajib membiayainya. Sistem pendidikan Indonesia sedang berkembang dari tahun ke tahun untuk membuat sistem pendidikan yang baik dan merata di seluruh Indonesia. Dan masih adanya perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta, tapi pada RUU Sisdiknas yang baru dibahas oleh DPR RI mengurangi perbedaan antara sekolah-sekolah tersebut. Sistem pendidikan di Indonesia terdiri 4 aspek, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, aspek struktural, dan aspek kurikulum. Nah, sekian presentasi makalah yang saya buat tentang hukum dan politik. Jadi ada kurang perkataan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.